Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana niscaya sungguh telah ada lakum untuk kalian fihim di dalam mereka Nabi Ibrahim dan orang-orang iman apa uswatun contoh hasanatun yang baik liman bagi orang kana yang ada dia iku yarju mengharapkan dia Allah pada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, wal yaumil akhir dan pada hari akhir, hari kiamat, selamat pada hari kiamat. Telah ada contoh yang baik bagi kalian di dalam dirinya Nabi Ibrahim dan orang-orang iman, khususnya bagi orang yang mengharapkan pada Allah, mengharapkan keridhaannya Allah, dan mengharapkan pada hari akhir, maksudnya selamat besok pada hari kiamat, di mana Nabi Ibrahim dan orang-orang iman mempunyai sikap yang tegas terhadap orang-orang kafir, menyatakan tidak mau mengikuti perilakunya orang-orang kafir, tidak mau menyembah berhala yang disembah oleh orang-orang kafir, dan menyatakan bermusuhan dengan orang-orang kafir sampai mereka menyembah Allah dengan esanya Allah. Itulah yang harus kita contoh. Waman dan barang siapa yatawalla yang berpaling dari contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan orang-orang iman, fa innallaha maka sesungguhnya Allah huwa Allah iku al-ghaniyyu zat yang maha kaya. Maksudnya tidak membutuhkan pada orang yang seperti itu. Al-hamidu lagi maha terpuji. Allah tetap terpuji walaupun ada orang yang mengikuti pada orang-orang kafir. Barang siapa yang berpaling dari contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim, artinya dia mengikuti perilakunya orang-orang kafir, sesungguhnya Allah maha kaya, tidak membutuhkan pada orang-orang yang tidak beriman. Dan Allah maha terpuji. Allah tetap terpuji walaupun ada di antara hambanya yang menyembah berhala, tidak mengurangi sifat terpujinya Allah, sama sekali tidak merugikan kepada Allah, justru dia merugikan pada dirinya sendiri, karena sebab dia menyembah berhala, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena kemusyrikannya. Asa pasti siapa Allah ayaja'ala bahwa menjadikan siapa Allah bainakum antara kalian wa bainal ladzina dan antara orang-orang adaitum yang memusuhi kalian minhum dari mereka orang-orang kafir Mekah, Allah menjadikan mawaddatan pada rasa senang. Pasti Allah menjadikan rasa senang antara kalian dan orang-orang kafir Mekah yang kalian musuhi, ya. Termasuk Abu Sufyan yang dulu memusuhi kepada Nabi Muhammad. Setelah Fathu Mekah, kemudian Abu Sufyan masuk Islam. Lalu oleh Abu Sufyan Nabi Muhammad dinikahkan dengan anaknya Abu Sufyan, yaitu Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Kemudian anaknya Abu Sufyan yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan oleh Nabi dijadikan juru tulisnya Nabi. Asalnya musuh, kemudian menjadi orang yang dekat, ya. Ini semua atas kekuasaannya Allah. Wallahu adapun Allah iku qadirun maha kuasa. Termasuk kuasa menjadikan yang asalnya musuh menjadi berkasih sayang. Wallahu adapun Allah iku ghafurun maha pengampun. Walaupun Abu Sufyan dan orang-orang kafir yang lain dulunya kafir dan menganiaya kepada Nabi Muhammad, ketika mereka sudah bertobat dan masuk Islam, ya diampuni oleh Allah. Rahimun lagi maha penyayang, memberikan kerahmatan kepada orang-orang iman. Ayat ini, ayat asallahu ayaja'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah, mansuh nasihnya ayat lanjutannya, yaitu ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin.
La yanhakum tidak mencegah kum pada kalian siapa Allahu Allah. Anil ladzina dari orang-orang lam yuqatilukum yang tidak memerangi mereka kum pada kalian fid dini dalam urusan agama. Walam yukhrijukum dan tidak mengusir mereka kum pada kalian orang iman min diyarikum dari rumah kalian. Allah tidak mencegah, Allah tidak melarang antabarruhum untuk berbuat baik kalian hum pada mereka. Wa tuqsitu dan untuk berbuat adil kalian ilaihim kepada mereka. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi, orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama, dan orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Jadi terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi pada kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian, Allah tidak mencegah kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Jadi lafaz ayat asallahu ayaja'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah itu mansuh, nasihnya la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Nah, ayat ini pun akhirnya juga mansuh, ya. Nasihnya ayat 9. Nasihnya ayat 9. Innallaha sesungguhnya Allah iku yuhibbu cinta siapa Allah al-muqsitin pada orang-orang yang berbuat adil. Ini sebagai nasihnya. Innama yanhakum sesungguhnya mencegah atau melarang kum pada kalian siapa Allahu Allah anil ladzina dari orang-orang kafir qatalu yang memerangi mereka kum pada kalian fiddin dalam urusan agama wa akhraju dan mengeluarkan atau mengusir mereka kum pada kalian min diyarikum dari beberapa rumah kalian wa dhaharu dan saling tolong menolong mereka dengan sesama orang kafir yang lain ala ikhrajikum atas atau untuk mengusir kalian. Allah melarang kalian antawallauhum untuk mengasihi kalian hum pada mereka. Sesungguhnya yang Allah larang kalian untuk mengasihi kepada orang-orang kafir itu adalah dari orang-orang kafir yang memerangi kalian dalam urusan agama dan mengusir kalian dari rumah kalian dan menolong orang kafir yang lain untuk mengusir kalian. Nah, orang-orang seperti itulah yang kalian dilarang oleh Allah untuk mengasihi kepada mereka. Nah, kalau kepada orang kafir yang tidak seperti mereka, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Nah, ayat ini pun itu mansuh, nasihnya Saif, yang mana nasihnya itu menjadi lebih tegas. Ya. Waman dan barang siapa ya tawallahum yang mengasihi siapa orang hum pada mereka, orang-orang kafir, faulaika maka demikian itu mereka mereka iku adzalimuna orang-orang yang aniaya. Barang siapa yang mengasihi pada orang-orang kafir maka dia adalah orang-orang yang menganiaya. Artinya Saif itu ya orang-orang yang tidak Islam ya diajak diamar ma'rufi didakwai untuk masuk Islam. Ya, kalau mereka menolak ya diperangi. Itu maksudnya seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman. Idza ja'akum ketika datang kum pada kalian
siapa al-mu'minatu beberapa perempuan iman, muhajiratin dengan hijrah, famtahinuhunna maka mengujilah kalian hunna pada mereka perempuan. Wahai orang-orang iman, ketika ada beberapa perempuan iman yang hijrah datang kepada kalian, maka ujilah mereka. Maka ujilah mereka. Apakah mereka meninggalkan keluarganya bergabung dengan orang iman itu betul-betul karena pengen hijrah atau karena pengen lari dari suaminya. Ya. Ayat ini mansuh. Nasehnya lafadz fa'in alimtumuhunna mu'minatin. Allahu adapun Allah iku a'lamu lebih mengetahui biimanihinna pada beberapa keimanan mereka perempuan. Allah lebih mengetahui pada keimanan mereka. Artinya Allah perintah pada orang iman untuk menguji perempuan-perempuan yang datang menyatakan hijrah itu bukan berarti Allah tidak tahu. Allah lebih tahu terhadap keimanan mereka. Cuman Allah perintah kepada orang-orang iman supaya menguji apakah mereka betul-betul iman dan niat hijrah. Ayat tersebut mansuh, nasihnya fa'in alimtumuhunna maka jika mengetahui kalian hunna pada mereka perempuan, iku mu'minatin beberapa perempuan yang iman, ya, maksudnya jelas-jelas kalau mereka itu beriman, fala tarji'u maka janganlah mengembalikan kalian hunna pada mereka perempuan ilal kufari pada orang-orang kafir. Jika kalian mengetahui bahwa perempuan-perempuan itu betul-betul beriman, maka janganlah kalian mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Ya harus diramut karena mereka sudah iman. Artinya kalau sudah jelas bahwa mereka itu iman, maka ya tidak perlu diuji lagi, tidak perlu disuruh sumpah lagi. Bahkan orang iman berkewajiban untuk meramut mereka. Jangan sampai kemudian mereka dikembalikan kepada kaumnya yang kafir. La tidak ada hunna mereka perempuan iman, iku khillun halal lahum untuk mereka orang-orang kafir. Wala dan juga tidak maksudnya tidak halal, hum, saya ulangi, wala dan tidak hum mereka orang-orang kafir. Iku yahilluna halal mereka orang-orang kafir lahunna bagi mereka perempuan iman. Mereka perempuan iman itu tidak halal bagi orang laki-laki kafir. Karena dia sudah iman maka dia tidak halal untuk tetap menjadi istrinya orang-orang kafir. Demikian pula orang-orang kafir juga tidak halal untuk mereka perempuan iman. Maka karenanya ya kalian jangan mengembalikan perempuan yang sudah hijrah, sudah iman ini kepada suaminya yang kafir. Wa atuhum dan memberikanlah kalian hum pada mereka suaminya yang kafir itu, ma pada apa-apa anfaku yang telah memberi nafkah mereka. Maksudnya mas kawin. Dan suami mereka dan mereka para suaminya perempuan yang hijrah itu berilah mas kawin yang telah mereka berikan pada istrinya yang hijrah itu. Artinya bahwa kalian supaya mengganti mas kawin yang pernah diberikan oleh suami dari perempuan-perempuan yang hijrah masuk Islam tersebut. Ini wa atuhum ma anfaqu itu mansuh, nasehnya baro'ah. Maksudnya tidak perlu mengganti mas kawin yang telah diberikan oleh suami-suami yang kafir kepada istri-istrinya yang kemudian masuk Islam. Kenapa? Ya karena mas kawin itu adalah untuk menghalalkan farjinya perempuan. Dan itu ya sudah dinikah, jadi ya sudah selesai. Tidak perlu dikembalikan lagi. Wala junaha dan tidak ada dosa alaikum atas kalian laki-laki iman,
Apa antan kihuhunna, untuk menikahi kalian hunna pada mereka perempuan. Idza ataitumuhunna, ketika telah memberikan kalian hunna pada mereka perempuan, ujurahunna, pada beberapa mas kawin mereka perempuan. Dan kalian tidak berdosa apabila kalian menikahi mereka perempuan ketika kalian telah memberikan mas kawin kepada mereka. Ya, jadi bagi perempuan yang istilahnya sudah pisah dari suaminya itu, ini ya harus menjalani masa iddah, ya, 3 sucian atau 3 hetan sebelum kemudian dinikah oleh laki-laki Islam dengan memberikan mas kawin. Wala tumsiku, dan janganlah menahan kalian bi'isamil kawafiri, dengan tali kekafiran. Maksudnya jangan mempertahankan istri kalian yang masih kafir, tidak mau masuk Islam. Janganlah kalian menahan atau mempertahankan beberapa tali kekafiran. Maksudnya jangan mempertahankan istri kalian yang kafir, yang tidak mau iman, yang tidak mau hijrah. Kalau istri kalian tidak mau iman, tidak mau hijrah, ya sudah, dipisah saja, tinggalkan, ya, biarkan dia diramut menikah dengan laki-laki kafir. Was'alu, dan memintalah kalian orang-orang iman kepada orang-orang kafir yang nantinya menjadi suami dari bekas istri kalian yang tidak mau hijrah itu, ma, pada apa-apa anfaqatum, yang telah memberi mas kawin kalian. Wal yas'alu, dan hendaklah meminta mereka laki-laki kafir yang istrinya hijrah masuk Islam, ma, pada apa-apa anfaku, yang telah memberi mas kawin mereka kepada istrinya. Berarti di sini terjadi di mana ada yang laki-lakinya Islam, kemudian istrinya tidak mau masuk Islam, istrinya kafir. Ada juga perempuan yang suaminya kafir, kemudian dia masuk Islam. Nah, jalan keluarnya was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Kalian supaya meminta kepada orang-orang kafir mas kawin yang pernah kalian berikan kepada istri kalian, karena istri kalian menyusul atau bergabung dengan orang-orang kafir. Demikian pula bagi laki-laki kafir yang istrinya hijrah masuk Islam, mereka supaya meminta kepada kalian mas kawin yang dulu pernah dia berikan kepada istrinya yang ternyata sekarang hijrah masuk Islam, ya, saling mengganti seperti itu. Nah, was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu, itu mansuh, nasehnya baro'ah, tidak ada tuntutan. Kalian ya tidak punya hak untuk nuntut mas kawin atas istri kalian yang tidak mau hijrah. Mereka juga tidak punya hak untuk nuntut mas kawin atas istrinya yang hijrah masuk Islam. Seperti itu. Dzalikum, demikian itu hukmullahi, hukumnya Allah. Yahkumu, menghukumi siapa Allah, bainakum, antara kalian. Seperti itulah hukumnya Allah, cara Allah menghukumi di antara kalian. Wallahu, adapun Allah iku alimun, maha mengetahui, hakimun, lagi maha menghukumi. Dikarenakan orang-orang kafir yang orang-orang kafir tidak mau memberi ganti mas kawin orang Islam yang istrinya masih kafir, maka ya dibales oleh orang Islam dengan orang Islam tidak perlu mengganti mas kawin atas istrinya orang-orang kafir yang masuk Islam. Jadi tidak usah saling menuntut. Wa in fatakum, dan jika telat kum pada kalian orang-orang iman, apa syai'un, sesuatu, min azwajikum, dari beberapa istri kalian, ilal kufari, pada orang-orang kafir, fa'aqabatum, maka memerangilah kalian, fa'atu, maka memberikanlah kalian, fa'aqabatum, maka memerangilah kalian, memerangi pada orang-orang kafir sehingga kemudian menang,
kemudian dapat jarahan dari hartanya orang kafir, lalu fa'atu maka memberikanlah kalian dari hasil jarahan itu alladzina pada orang-orang dalam kurung suami zahabat yang telah pergi sapa aswajuhum beberapa istri mereka, memberikan mislama pada semisalnya apa-apa anfaku yang telah memberi mas kawin mereka. Jika mas kawin dari istri kalian yang bergabung dengan orang kafir tidak diberikan oleh orang-orang kafir kepada kalian, ayat di atas menjelaskan bahwa kalau ada orang Islam yang istrinya tidak mau iman, tidak mau hijrah, dia bergabung dengan orang kafir, maka orang kafir yang meramut perempuan tersebut berkewajiban untuk memberikan ganti mas kawin kepada laki-lakinya yang Islam. Nah, jika hal ini tidak terjadi, jika mas kawin dari perempuan, dari istri kalian yang bergabung dengan orang kafir tidak diberikan kepada kalian, ya, maka perangilah orang-orang kafir sehingga kalian menang, kemudian dapat harta jarahan. Dan dari harta jarahan itu kalian supaya memberi kepada laki-laki Islam yang istrinya tidak mau Islam, yang tidak dapat ganti mas kawin dari orang kafir, uang sejumlah mas kawin yang dulu pernah mereka berikan pada istrinya yang tidak mau iman tersebut. Jadi kalau orang kafir tidak mau ganti, ya diganti dari harta jarahan, seperti itu. Nah, ayat ini pun juga mansuh, ya. Ayat ini mansuh. Maksudnya, ya tidak berlaku. Nasihnya baro'ah, maksudnya tidak berlaku. Artinya si suami tidak punya hak untuk meminta ganti atas mas kawin atas istrinya yang tidak mau masuk Islam. Kenapa? Kembali saya terangkan di atas tadi bahwa mas kawin itu untuk menghalalkan farjinya perempuan, supaya dia halal untuk menjima istrinya. Dan itu sudah dia lakukan, berarti sudah berlalu. Maka tidak perlu kemudian ada tuntut menuntut, ganti mengganti. Wattaqu dan takutlah kalian Allah pada Allah, alladzi zat antum yang kalian bihi pada Allah, iku mu'minuna orang-orang yang beriman. Bertakwalah kalian kepada Allah, zat yang kalian beriman kepadanya. Ya ayuhan nabi, wahai Nabi Muhammad. Ada alif lam ta'rif di situ menunjukkan bahwa nabi yang dimaksud di sini bukan semua nabi tapi khusus Nabi Muhammad. Idza ja'aka ketika datang kepadamu siapa al-mu'minatu beberapa perempuan iman, yubayyinaka dengan berbaiat mereka kepadamu, maksudnya menyatakan masuk Islam, kemudian bersumpah, menyatakan kesanggupan, Allah yusrikna, atas bahwa tidak menyekutukan mereka perempuan billahi pada Allah syai'an pada sesuatu, mereka tidak syirik. Wala yasriqna dan tidak mencuri mereka perempuan. Wala yaznina dan tidak berzina mereka perempuan. Wala yaqtulna dan tidak membunuh mereka perempuan auladahunna pada beberapa anak mereka perempuan, termasuk menggugurkan kandungan. Wala yatina dan tidak mendatangi mereka perempuan bibuhtanin pada perbuatan dusta. Yaftarinahu yang berbuat mereka hu pada dusta, baina aidihinna antara beberapa tangan mereka, wa arjulihinna dan beberapa kaki mereka. Dusta yang mereka kerjakan antara tangan dan kaki, maksudnya dusta yang dikerjakan oleh hatinya. Atau yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna, ya perbuatan dusta yang mereka kerjakan dengan tangan dan kaki mereka. Wala yaksinakan dan tidak menentang mereka perempuan kepadamu Muhammad fi ma'rufin di dalam perintah yang baik. Ya, jika mereka berbaiat sanggup dengan mengerjakan semua itu, fabayyihunna maka membaiatlah engkau hunna pada mereka perempuan. Terimalah pernyataan masuk Islam mereka, terimalah janji baiat mereka.
Wastaghfir, dan memintakanlah ampunan engkau Muhammad, lahunna untuk mereka perempuan, Allah pada Allah. Wahai Nabi Muhammad, ketika ada beberapa perempuan iman yang datang kepadamu, mereka berbaiat kepadamu, sanggup untuk tidak menyekutukan Allah pada sesuatu pun. Mereka sanggup untuk tidak mencuri, tidak berbuat zina, tidak membunuh anak-anak mereka, dan tidak mengerjakan perbuatan dusta dengan hati mereka, atau tidak mengerjakan perbuatan dusta dengan tangan dan kaki mereka. Dan mereka tidak menentang kepadamu di dalam perintah yang baik, maka baiatlah mereka, terimalah pernyataan masuk Islam mereka, dan mintakanlah ampunan kepada Allah untuk mereka, karena mereka sudah jadi orang Islam. Innallaha, sesungguhnya Allah iku ghafurun, maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman, la tatawallau, jangan mengasihi kalian, kauman pada kaum, ghadiba yang telah murka siapa Allahu Allah alaihim atas mereka, kaum, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wahai orang-orang iman, janganlah kalian mengasihi pada kaum yang telah dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Qad yaisu, sungguh telah putus asa mereka kaum, minal akhirati, dari akhirat. Kama yaisa, sebagaimana telah putus asa siapa al-kufaru, beberapa orang kafir, min ashabil kubur, dari beberapa penghuni kubur. Ini ada dua pengertian. Yang pertama, orang-orang kafir putus asa, maksudnya tidak percaya terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir tidak percaya bahwa orang yang sudah mati di kuburan bisa hidup lagi di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang kafir tidak percaya terhadap urusan akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah mati putus asa bahwasanya kembali hidup di dunia lagi. Nih pengertian dari qad yaisu minal akhirati kama yaisal kufaru min ashabil kubur. Nah, itulah yang menyebabkan mereka dimurkai oleh Allah, karena mereka tidak percaya dengan adanya bangkit dari kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha, mensucikan, lillahi, kepada Allah, apa-apa fis samawati, yang di dalam beberapa langit, wama, dan apa-apa fil ardi, yang di dalam bumi. Segala sesuatu, semua makhluk yang ada di langit dan semua makhluk yang ada di bumi mensucikan kepada Allah. Mensucikan kepada Allah, memuji kepada Allah, salat kepada Allah, mengagungkan kepada Allah. Akan tetapi manusia tidak mengetahui bagaimana cara mereka mensucikan kepada Allah, seperti yang Allah terangkan di dalam surat Al-Isra atau Bani Israil ayat 44. Wa huwa, sedangkan Allah iku al-azizu, zat yang maha perkasa, maha menangan, la ghalibalah, tidak ada yang mengalahkan Allah. Al-hakimu, lagi maha menghukumi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman, lima, karena apa, mengapa, takuluna, mengucapkan kalian, ma, pada apa-apa, la taf'aluna, yang tidak mengerjakan kalian. Wahai orang-orang iman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Ya. Jadi ayat 2 ini turun setelah ayat keempat. Jadi asalnya para sahabat berkata,
seandainya aku mengetahui amalan yang paling dicintai oleh Allah, pastilah aku akan mengerjakan amalan tersebut. Kemudian Allah menurunkan ayat 4 ini. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah senang pada orang-orang iman yang berperang membela agamanya Allah dengan kompak, dengan berbaris, seolah-olah mereka seperti bangunan yang kokoh. Artinya Allah memerintahkan mereka untuk perang. Nah, ternyata setelah Allah memerintahkan orang iman untuk memerangi orang-orang kafir dalam perang Uhud, ada sebagian orang iman yang lari dari perang Uhud. Ya. Kemudian Allah menurunkan ayat 2 ini. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Tidak cocok antara ucapan kalian dan perbuatan kalian. Ucapannya mengatakan, seandainya saya tahu amalan yang paling dicintai oleh Allah, pastilah aku akan mengerjakan amalan tersebut. Nah, ketika diperintahkan perang, ternyata ada yang tidak berangkat perang, ada yang lari dari perang. Kabura besar apanya maqtan, murkanya, maksudnya dosanya, indallahi di sisi Allah. Antaqulu bahwa mengucapkan kalian ma pada apa-apa la taf'aluna yang tidak mengerjakan kalian. Besar dosanya di sisi Allah apabila kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Ya, sudah sumber mau mengerjakan amalan yang paling dicintai oleh Allah, ternyata ketika diperintahkan untuk berperang membela agama Allah, malah lari dari perang, malah tidak berangkat perang. Itu besar dosanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku yuhibbu, senang siapa Allah, alladzina, pada orang-orang, yuqatiluna, yang berperang mereka, fi sabilihi, di dalam jalannya Allah. Maksudnya di dalam membela agamanya Allah. Saffan, dengan berbaris. Ka'annahum, seakan-akan sesungguhnya mereka, iku bunyanun, bangunan, marsusun, yang dikuatkan, atau yang disusun, atau yang dirapatkan. Sesungguhnya Allah senang pada orang-orang yang berperang membela agamanya Allah dengan berbaris, dengan kompak. Seolah-olah mereka itu adalah bangunan yang dikuatkan, bangunan yang disusun, bangunan yang dirapatkan. Maksudnya kompak, berani membela agamanya Allah. Wa idh qala, maksudnya wadhkur, dan ceritakanlah Muhammad pada umatmu, id, ketika itu, qala, berkata siapa Musa, Nabi Musa, liqaumihi, kepada kaumnya Nabi Musa. Lima, karena apa, atau lima, mengapa, tu'dzunani, menyakiti kalian ni padaku. Tu'dzunani, menyakiti kalian, kalian kaum ni padaku. Padahal waqad ta'lamuna, dan sungguh mengetahui kalian, anni, sesungguhnya aku Musa, iku Rasulullahi, utusannya Allah, ilaikum, kepada kalian. Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada umatmu. Ketika itu Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kalian menyakiti padaku? Ya, jadi kebiasaannya orang-orang Bani Israel itu, mereka mandi di sungai bareng-bareng antara laki-laki dan perempuan dengan membuka aurat mereka. Ya, sehingga antara laki-laki dan perempuan saling bisa melihat auratnya. Nah, Nabi Musa tidak mau mandi bergabung dengan mereka. Prakteknya Nabi Musa mandi, ya, di tempat yang jauh dari tempat mandinya kaumnya Nabi Musa. Kemudian kaumnya Nabi Musa menyebarkan isu, menuduh kalau adanya
Nabi Musa itu tidak mau mandi bersama mereka? Karena Nabi Musa itu cacat, ya, yaitu buah zakarnya itu besar sebelah, seperti itu. Ini yang dimaksud kaumnya Nabi Musa menyakiti pada Nabi Musa. Nabi Musa yang sesungguhnya fisiknya normal, gara-gara tidak mau mandi bareng-bareng yang lain karena terlihat auratnya, ya, mandi sendiri di tempat yang lain, kemudian dituduh kalau Nabi Musa itu cacat. Padahal kalian telah mengetahui bahwa aku adalah utusannya Allah kepada kalian. Tidak pantas, ya, kaum itu kemudian menghina, menyakiti pada utusannya Allah. Falamma zaghu, maka ketika menyimpang mereka, menyimpang dari barang hak, termasuk di situ menyakiti utusannya Allah, Nabi Musa, azaghu, maka menyimpangkan siapa Allahu Allah, qulubahum, pada beberapa hati mereka. Ketika mereka menyimpang dari barang hak, ya, termasuk menyakiti utusannya Allah, menyakiti Nabi Musa, menuduh kalau Nabi Musa itu buah zakarnya besar sebelah, akhirnya Allah betul-betul menyimpangkan hati mereka dari kebenaran. Berawal dari dosa yang kelihatannya remeh, kelihatannya sepele, yaitu tidak takzim, tidak menghormat kepada Nabi Musa, menuduh Nabi Musa dengan tuduhan yang palsu, yang keji. Akhirnya kemudian Allah membuat hati mereka tersimpangkan dari kebenaran. Wallahu, adapun Allah, la yahdi, tidak memberi petunjuk siapa Allah, al-qauma, pada kaum, al-fasikina, yang fasik. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Fasik itu yakhrujuna anito'ah, keluar dari ketaatan. Sudah tahu peraturan, sudah tahu syariat, tapi mereka tidak mau mengerjakan, mereka menolak. Termasuk orang Bani Israel yang sudah tahu bahwa Nabi Musa adalah utusan mereka, tapi mereka sengaja menyakiti Nabi Musa dengan menuduh dengan tuduhan yang keji kepada Nabi Musa. Dan akhirnya Allah membuktikan kalau Nabi Musa itu kondisinya sempurna, tidak seperti yang dituduhkan mereka. Dengan cara ketika Nabi Musa mandi, ya, dia melepas bajunya dia letakkan di atas batu. Ya, ketika kemudian dia sudah telanjang, ya, kemudian atas izin Allah batu itu lari. Ya, karena bajunya dibawa lari oleh batu itu, Nabi Musa mengejar batu tersebut dalam keadaan telanjang bulat sambil mengatakan saubi, pakaianku mana. Dan larinya batu itu ya ke arah kaumnya Nabi Musa. Dan terus dikejar oleh Nabi Musa dalam keadaan telanjang bulat itu. Sehingga dengan demikian, ya, di saat itulah kaumnya Nabi Musa melihat kondisi fisiknya Nabi Musa yang telanjang, ternyata kondisinya normal, sempurna, tidak seperti yang mereka tuduhkan. Itu caranya Allah membuktikan kalau kondisinya Nabi Musa tidak seperti yang dituduhkan oleh kaumnya Nabi Musa. Itu kesalahan orang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Wa in qala, maksudnya wadkur, dan ceritakanlah engkau Muhammad kepada umatmu, ketika itu qala, berkata siapa Isa, Nabi Isa, yaitu ibnu Maryam, anak laki-lakinya Maryam. Nabi Isa anak laki-lakinya Maryam. Ya Bani Israel, wahai orang-orang Bani Israel, ini sesungguhnya aku, iku Rasulullah, utusannya Allah, ilaikum, kepada kalian, musaddiqan, membenarkan, maksudnya menyambung kebenaran, lima, pada apa-apa, baina yadaya, di depanku, yaitu minat Taurati, dari kitab Taurat. Wahai Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, ceritakanlah pada umatmu. Ketika itu Nabi Isa, anak laki-lakinya Maryam, berkata kepada kaumnya, yaitu orang-orang Bani Israel, wahai orang-orang Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusannya Allah untuk kalian, yang tugasku menyambung kebenaran pada kitab yang ada sebelumku, yaitu kitab Taurat. Wa mubasyiran, dan memberi kabar gembira, birasulin, dengan seorang utusan, yakti, yang akan datang siapa utusan,
Min ba'di dari setelahku Nabi Isa. Ismuhu adapun namanya utusan iku Ahmadu, Ahmad. Dan aku memberi kabar gembira kepada kalian ya, dengan datangnya seorang utusan setelah aku yang nama utusan itu adalah Ahmad. Ya. Di dalam hadis dijelaskan Nabi pernah bersabda, sesungguhnya aku mempunyai beberapa nama. Innali asma, ana Muhammadun wa ana Ahmadu. Bisa disebut Muhammad, bisa disebut Ahmad. Nah, sama seperti yang diucapkan oleh Nabi Isa ini. Falamma ja'ahum, maka ketika telah datang siapa utusan, yaitu Nabi Muhammad, hum pada mereka, bil bayinati dengan membawa beberapa keterangan, yaitu Al-Quran, qalu maka berkata mereka, hadza adapun ini utusan, Nabi Muhammad, iku sihrun, atau Al-Quran iku sihrun, sihir mubinun yang jelas. Ketika utusan yang diceritakan oleh Nabi Isa kepada Bani Israel datang kepada mereka dengan membawa beberapa keterangan, membawa Al-Quran, mereka berkata, utusan ini atau Al-Quran ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sihir yang jelas. Ini jelas-jelas sihir ini, bukan utusannya Allah. Padahal sebelumnya sudah diberitahu oleh Nabi Isa bahwa utusan setelah Nabi Isa itu adalah Nabi Ahmad atau Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad datang pada mereka, mereka menuduh kalau Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah sihir. Mereka menuduh kalau Nabi Muhammad itu adalah tukang sihir. Waman, dan siapakah adlamu yang lebih menganiaya, maksudnya lebih besar dosanya, miman daripada orang, iftara yang berbuat dia, mengada-ada dia, alallahi atas Allah, al-kadhiba pada dusta. Wahua sedangkan dia orang, iku yud'a diajak dia, ilal islami pada agama Islam. Siapakah orang yang lebih aniaya, siapakah orang yang lebih besar dosanya daripada orang yang membuat dusta atas Allah, yaitu mengatakan kalau Al-Quran adalah sihir, mengatakan kalau Nabi Muhammad adalah tukang sihir, padahal dia diajak untuk netepi agama Islam. Di saat Nabi Muhammad mengajaknya untuk menetapi agama Islam, menyatakan kalau Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, menyampaikan Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah, kemudian mereka menuduh bahwa Al-Quran adalah sihir, menuduh kalau Nabi Muhammad adalah tukang sihir. Siapa yang lebih besar dosanya daripada orang itu? Jawabannya tidak ada. Ya, dia itu orang yang paling besar dosanya. Diajak untuk netepi kebenaran, malah utusannya dikatakan tukang sihir. Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah dikatakan sihir. Wallahu, adapun Allah, la yahdi, tidak memberi petunjuk ke siapa Allah, al-qauma pada kaum, al-zalimina yang aniaya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang aniaya. Nah, kaum yang aniaya seperti itu diajak untuk selamat malah nuduh sihir, itu tidak akan diberi petunjuk oleh Allah. Harusnya dengan dia sudah diberitahu oleh Nabi Isa, kemudian yang diberitahukan Nabi Isa itu betul-betul terjadi, harusnya langsung iman, bukan malah menolak, bukan malah menuduh. Yuriduna, menghendaki mereka orang-orang kafir, liyutfi'u, untuk memadamkan mereka, nurallahi, pada cahayanya Allah, maksudnya agamanya Allah, biafwahihim, dengan beberapa mulut mereka, dengan menuduh kalau Nabi Muhammad itu tukang sihir, menuduh kalau Al-Quran itu adalah sihir. Wallahu, adapun Allah, iku mutimmu nurihi, zat yang menyempurnakan cahayanya Allah, maksudnya menyempurnakan agamanya Allah. Walau kariha, dan walaupun benci, siapa al-kafiruna, orang-orang yang kafir. Mereka bertujuan untuk memadamkan cahayanya Allah, memadamkan agamanya Allah dengan beberapa mulut mereka. Dengan mereka mengatakan kalau Al-Quran itu adalah sihir,
Nabi Muhammad adalah tukang sihir, mereka bertujuan untuk memadamkan agamanya Allah, supaya orang-orang tidak percaya, tidak mengikuti pada Nabi Muhammad. Akan tetapi Allah, zat yang menyempurnakan cahayanya Allah, menyempurnakan agamanya Allah. Walaupun orang-orang kafir benci apabila agamanya Allah itu sempurna. Huwa adapun Allah iku alladzi zat arsala yang telah mengutus siapa zat rasulahu pada utusannya zat, yaitu Nabi Muhammad, bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haqi dan agama kebenaran, liyudhirahu untuk memenangkan siapa Allahu pada agama, ala dini atas agama, kullihi kesemuanya agama, walau kariha dan walaupun benci siapa al-musyrikuna orang-orang musyrik. Allah adalah zat yang mengutus utusannya, yaitu Nabi Muhammad, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Tujuannya Allah untuk memenangkan agamanya Allah, mengalahkan semua agama. Walaupun orang-orang musyrik benci apabila agamanya Allah yang menang. Ya ayyuhalladzina amanu, itu merupakan janji dari Allah bahwa seberapapun besar usahanya orang-orang musyrik untuk menghalang-halangi agamanya Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang iman sehingga agamanya Allah itu bisa menang, bisa mulia. Maka dari itu ini merupakan jaminan dari Allah. Jangan sampai kita orang-orang iman takut di dalam memperjuangkan agama Allah. Kalau di dalam menetapi agama kemudian mendapati banyak rintangan, banyak cobaan, banyak geger, itu sudah semestinya. Tapi jangan sampai hal tersebut membuat kita takut dari menetapi agamanya Allah. Allah sudah berjanji untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman. Hal antulukum, adakah menunjukkan aku kum pada kalian? Maukah kalian aku tunjukkan? Ala tijaratin, atas perniagaan, tunjikum yang bisa menyelamatkan apa perniagaan kum pada kalian, min adzabin dari siksaan alimin yang menyakitkan, yaitu siksaan neraka. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan pada perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksaan yang menyakitkan, menyelamatkan kalian dari siksa neraka? Qalu na'am. Orang-orang iman berkata, ya, kami mau ya Allah. Perniagaan itu adalah tu'minuna, beriman kalian, percaya kalian billahi kepada Allah, wa rasulihi dan utusannya Allah. Maksudnya Nabi Muhammad, berarti netepi agama Islam. Wa tujahiduna, dan membela kalian fi sabilillahi, di dalam agamanya Allah, di dalam jalannya Allah, maksudnya di dalam agamanya Allah. Bi amwalikum, dengan beberapa harta kalian, wa anfusikum, dan beberapa diri kalian. Perniagaan itu adalah kalian beriman kepada Allah dan utusannya Allah, Nabi Muhammad. Maksudnya kalian jadi orang Islam. Dan kalian berjuang membela agamanya Allah dengan harta dan diri kalian. Artinya di sini ada dua dimensi. Satu, dimensi keimanan. Ya, dilandasi dengan keimanan dulu, iman pada Allah, iman pada utusannya Allah, netepi agama Islam. Yang kedua adalah mengerjakan syariat-syariatnya Allah. Ya, mengerjakan syariat-syariatnya Allah. Di antaranya adalah berjuang membela agamanya Allah dengan harta dan diri kalian. Karena yang namanya keimanan itu bukan hanya sesuatu yang diyakini di dalam hati. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Tidaklah disebut keimanan hanya dengan angan-angan saja. Hanya perbuatan hati tok, percaya pada Allah tok, tapi tidak mau beramal. Wala bitahalli, dan bukanlah hanya hiasan tok. Kelihatannya pakaiannya orang Islam. Ya, perilakunya orang Islam, tapi tidak ada keimanan di dalam dirinya. Bukan itu. Walakin huwa ma waqarra fil qalbi wa saddaqahul amal.
Tapi yang disebut keimanan adalah sesuatu yang menetap kuat di dalam hati, betul-betul diyakini iman pada Allah Rasul. Wasaddaqahul amal, dan dibuktikan dengan amalan. Imannya tu'minuna billahi wa rasulih, amalannya wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan juga amal-amal yang lain, syariat-syariat yang lain. Dzalikum, demikian itu kalian beriman dan juga membela agamanya Allah, khairun, lebih baik, lakum, untuk kalian, in kuntum, jika ada kalian, ikut ta'lamuna, mengetahui kalian. Demikian itu lebih baik untuk kalian. Jika kalian mengetahui, maka kerjakanlah. Ambillah perniagaan kalian itu, yaitu beriman kepada Allah Rasul dan berjuang membela agamanya Allah dengan harta dan diri kalian. Hasilnya apa? Hasilnya yaghfir, maka akan mengampuni siapa Allah, lakum, pada kalian, dzunubakum, pada beberapa dosa kalian. Kalau kalian mau mengerjakan perniagaan tersebut, yaitu beriman pada Allah Rasul dan berjuang membela agama Allah dengan harta dan diri kalian, hasilnya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum, dan akan memasukkan siapa Allah kum, pada kalian, jannatin, pada beberapa surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya surga, opo al-anharu, beberapa sungai. Ada sungai air tawar, ada sungai khomer, sungai arak, sungai madu, sungai air susu, seperti yang dijelaskan di dalam surat Muhammad ayat 15. Wa masakina, dan beberapa tempat thayyibatan, yang baik, tempat yang indah, fi jannati adnin, di dalam beberapa surga yang kekal. Jika kalian mau mengerjakan perniagaan tersebut, maka hasilnya, balasannya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah akan memasukkan kalian pada beberapa surga, yang dari bawahnya surga itu mengalir beberapa sungai. Dan Allah akan memasukkan kalian pada beberapa tempat yang baik, tempat yang indah, tempat yang megah di surga Aden, surga yang kekal. Zalika, demikian itu kalian diampuni dosanya dan dimasukkan surga, iku al-fauzu, keuntungan, al-azimu, yang sangat besar. Demikian itu kalian diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan surga, adalah keuntungan yang sangat besar. Itu balasan nanti di akhirat. Wa ukhra, dan yang lain, maksudnya Allah juga memberikan kenikmatan yang lain kepada kalian, tuhibbunaha, yang senang kalian pada ukhra. Dan Allah juga memberikan kenikmatan yang lain kepada kalian, yang kalian senang pada nikmat yang lain tersebut, yaitu kenikmatan di dunia, yaitu nasrun, pertolongan, minallahi, dari Allah, pertolongan dari Allah, sehingga kalian bisa mengalahkan musuh-musuh kalian. Wa fathun, dan kemenangan, qaribun, yang dekat. Kenikmatan yang lain tersebut adalah pertolongan dari Allah, sehingga kalian bisa mengalahkan musuh-musuh kalian, dan kemenangan yang dekat. Termasuk kalau zaman Nabi, ya, berhasil menguasai daerah Khaybar, yang merupakan kebun kurma yang subur, yang awalnya dihuni oleh orang-orang Yahudi. Wa basyir, dan memberi kabar gembiralah engkau Muhammad, al-mu'minina, pada orang-orang iman. Wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang iman. Kalau mereka mau mengerjakan tawaran dari Allah, perniagaan dengan Allah, itulah hasil yang akan mereka dapatkan. Hasil di akhirat dan hasil di dunia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman, kunu, jadilah kalian, ansarallahi, pada beberapa penolongnya Allah. Maksudnya memperjuangkan agamanya Allah. Bukan berarti kemudian Allah lemah terus membutuhkan pertolongan, bukan. Maksudnya memperjuangkan agamanya Allah.
Kama qala sebagaimana berkata siapa? Isa, Nabi Isa, yaitu ibnu Maryam, anak laki-lakinya Maryam. Lil hawariyina pada beberapa penolong, yaitu 12 orang ya, yang beriman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Nabi Isa berkata, man siapakah ansori, penolongku, ilallahi kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, jadilah kalian menjadi beberapa penolongnya Allah, memperjuangkan agama Allah. Sebagaimana dulu Nabi Isa berkata kepada orang-orang Hawariyin, pengikut setianya Nabi Isa, para penolong, pengikut setianya Nabi Isa. Siapakah orang yang menolongku kepada agamanya Allah? Siapakah orang-orang mau menolongku kepada Allah? Allah berkata, siapal hawariyuna, orang-orang hawariyun, para penolong, nahnu kami iku ansarullah, penolongnya Allah. Orang-orang hawariyun berkata, kami adalah penolongnya Allah. Kami semua siap untuk memperjuangkan agama Allah. Fa'amanat maka beriman, maksudnya percaya, siapa ta'ifatun segolongan min Bani Israel dari orang-orang Bani Israel. Wa kafarat dan kufur sapa ta'ifatun segolongan. Segolongan dari orang-orang Bani Israel percaya dan segolongan dari orang-orang Bani Israel kufur. Fa'ayyadna maka menguatkan aku Allah alladzina pada orang-orang amanu yang beriman mereka. Ala aduwihim mengalahkan musuh mereka. Fa'asbahu maka jadi mereka iku dzahirina orang-orang yang menang. Jadi diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, ketika Allah akan mengangkat Nabi Isa ke langit, Nabi Isa keluar dari rumahnya, keluar menjumpai 12 orang laki-laki pengikut setianya Nabi Isa. Dalam keadaan rambutnya Nabi Isa itu meneteskan air. Kemudian Nabi Isa berkata, dari golongan kalian akan ada orang yang kufur kepadaku 12 kali, setelahnya dia beriman kepadaku. Kemudian Nabi Isa berkata, manakah di antara kalian yang siap diserupakan dengan wujudku, kemudian dia akan dibunuh untuk menggantikan kedudukanku, dan dia akan bersamaku nanti di surga di dalam derajatku. Karena waktu itu orang-orang Yahudi sedang mencari-cari Nabi Isa untuk dibunuh. Nah, Nabi Isa menawarkan kepada 12 pengikut setianya, siapakah di antara kalian yang sanggup wujudnya diserupakan dengan wujudku, yang nanti akan ditangkap oleh orang-orang Yahudi, kemudian dibunuh karena dikira dia adalah Nabi Isa, dengan janji, dengan balasan nanti di akhirat akan bersama Nabi Isa satu derajat di surga bersama Nabi Isa. Kemudian orang yang paling muda di antara 12 orang itu berdiri dan berkata, saya wahai Nabi Isa, saya siap. Kemudian Nabi Isa berkata, duduklah kamu. Artinya jangan kamu, yang lain saja. Lalu Nabi Isa kembali mengucapkan tawaran tersebut. Siapakah di antara kalian yang siap wujudnya diserupakan dengan diriku, kemudian nanti akan dibunuh untuk menggantikanku, tapi di akhirat akan satu derajat denganku. Yang lain nggak ada yang berdiri. Pemuda tersebut berdiri lagi. Saya wahai Nabi Isa, saya siap. Nabi Isa nyuruh, kamu duduk dulu. Kemudian Nabi Isa menawarkan lagi, siapakah di antara kalian yang siap wujudnya diserupakan denganku? Pemuda tersebut berdiri lagi. Saya Nabi, saya siap. Di saat yang lain diam saja.
ya sudah kalau begitu kamu yang nanti akan diserupakan dengan wujudku. Ya. Kemudian pemuda tersebut oleh Allah wujudnya dirubah sehingga menyerupai Nabi Isa. Lalu kemudian Nabi Isa oleh Allah diangkat ke langit. Di saat itulah orang-orang Yahudi yang semula mencari-cari Nabi Isa masuk ke dalam rumah tersebut dan menangkap pemuda itu. Karena pemuda itu wujudnya sudah menjadi serupa dengan Nabi Isa, oleh orang-orang Yahudi dianggap inilah Nabi Isa, kemudian mereka tangkap, ya, mereka salib, kemudian mereka bunuh. Ya. Kemudian sebagian mereka, orang-orang yang menangkap itu, kufur 12 kali kepada Nabi Isa setelah beriman kepada Nabi Isa. Persis seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa. Kemudian orang-orang Bani Israel terpecah menjadi 3 golongan atas terbunuhnya Nabi Isa ini. Satu golongan mengatakan bahwa sebelumnya Allah telah berada di kalangan kita. Kemudian dia naik ke langit. Artinya golongan ini menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah Allah, adalah Tuhan, yang kemudian naik ke langit. Nah, mereka ini disebut sebagai golongan Yakubiyah. Golongannya Yakub. Kemudian sebagian lagi ada yang berkata, anaknya Allah telah ada di kalangan kita. Kemudian oleh Allah dia diangkat ke langit. Artinya mereka menyebut kalau Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Tuhan anaknya Allah. Ya. Golongan seperti ini disebut dengan golongan Nasturiyah. Kemudian satu golongan lagi mengatakan bahwa di kalangan kita telah ada hambanya Allah dan utusannya Allah. Artinya mereka meyakini, percaya bahwa Nabi Isa itu adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Kemudian oleh Allah diangkat ke langit. Nah, berarti ada 3 golongan di sini. Satu golongannya Yakubiyah yang menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah Allah. Yang kedua golongannya Nasturiyah yang menganggap Isa itu adalah anak laki-lakinya Allah. Kemudian golongan yang ketiga, ya, yaitu golongannya Islam, yaitu yang menganggap, yang meyakini bahwa Nabi Isa adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Nah, ternyata 2 golongan yang kafir, yaitu golongan Yakubiyah dan golongan Nasturiyah, ini bekerja sama tolong-menolong untuk membunuh golongan Muslim, yaitu pengikutnya Nabi Isa yang percaya kalau Nabi Isa itu hambanya Allah dan utusannya Allah. Sehingga mulai saat itu Islam itu padam, tenggelam. Sampai akhirnya Allah mengutus Nabi Muhammad. Sehingga fa'amanat ta'ifatun min Bani Israel wa kafarat ta'ifatun min Bani Israel. Maksudnya adalah orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Isa ada yang kufur pada Nabi Isa dan segolongan lagi iman pada Nabi Isa. Jadi yang dimaksud sebagian dari mereka itu iman, ya, sebagian dari golongan orang Bani Israel iman kepada Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Nah, segolongan dari orang Bani Israel kufur. Ini ya golongan Yakubiyah sama golongan Nasturiyah itu. Fa'ayyadna alladziina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahirin. Kemudian aku Allah menguatkan pada orang-orang iman, menolong pada orang-orang iman untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Ya. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang menang. Dengan cara Allah mengutus Nabi Muhammad. Dengan Allah mengutus Nabi Muhammad, maka orang-orang yang iman dari kalangannya orang Bani Israel, mereka melanjutkan keimanan mereka kepada Nabi Musa dengan menjadi pengikutnya Nabi Muhammad. Ya, ditambah kemudian orang-orang Islam yang lain, akhirnya kemudian menjadi menang. Itulah yang dimaksud oleh Allah
di dalam ayat ini. Keterangannya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surat Al-Jumu'ah. Yusabbihu, mensucikan lillahi kepada Allah apa-apa fis samawati yang di dalam beberapa langit, wama dan apa-apa fil ardi yang di dalam bumi. Segala sesuatu, semua makhluk yang ada di langit dan semua makhluk yang ada di bumi, semuanya mensucikan kepada Allah. Mensucikan kepada Allah, sholat kepada Allah, memuji kepada Allah, mengagungkan kepada Allah. Tapi kalian tidak mengetahui bagaimana praktek mensucikannya mereka kepada Allah. Seperti yang diterangkan di dalam surat Al-Bani Israel atau Al-Isra ayat 44. Al-Maliki, Allah itu Al-Maliki menjadi raja, berkuasa. Al-Qudusi maha suci. Al-Azizi maha perkasa. Al-Hakimi lagi maha menghukumi. Allah itu zat yang menjadi raja, zat yang suci, suci dari segala aib, yang perkasa, menangan, dan maha menghukumi. Huwa adapun Allah iku alladzi zat, ba'atha yang telah mengutus siapa zat, fil ummiyina, di dalam ummiyin itu orang-orang yang bodoh atau bangsa bodoh. Maksudnya adalah orang-orang yang bodoh dari bangsa Arab yang menjumpai Nabi Muhammad. Dan semua orang yang bodoh dari bangsa Arab yang hidup setelah zaman Nabi Muhammad. Ini yang dimaksud al-ummiyin di sini, yaitu orang-orang Arab. Allah mengutus rasulan pada seorang utusan minhum dari golongan mereka ummiyin, yaitu Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu ya dari golongannya orang Arab. Yatlu yang membaca siapa utusan alaihim atas mereka, ayatihi pada beberapa ayatnya Allah. Wa yuzakihim dan mensucikan siapa utusan him pada mereka. Maksudnya mengajari mereka cara untuk mensucikan diri dari kemusyrikan, yaitu dengan cara bertobat, dengan cara beriman hanya menyembah kepada Allah. Wa yu'allimuhum dan mengajari siapa utusan hum pada mereka al-kitab pada kitab, maksudnya Al-Quran, wal hikmata dan hikmah, ilmu yang bermanfaat, hukum-hukum agama, yaitu di dalam sunnah atau hadis. Wa in dan bahwasanya kanu telah ada mereka min qablu dari sebelumnya datangnya Nabi Muhammad, sebelum terutusnya Nabi Muhammad, lafi dolalin niscaya di dalam kesesatan, mubinin yang jelas. Allah adalah zat yang telah mengutus di kalangannya orang-orang ummi, yaitu orang-orang Arab, seorang utusan dari bangsa mereka, yaitu Nabi Muhammad yang berasal dari kalangannya orang Arab. Yang utusan itu membacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka dan mensucikan kepada mereka, mengajari mereka cara mensucikan diri dari kemusyrikan, dari dosa, dengan cara beriman, ya, mengesahkan kepada Allah. Dan utusan itu mengajarkan mereka pada kitab dan hikmah. Dan sebelum kedatangan utusan, mereka ada di dalam kesesatan yang jelas. Wa akharina dan pada orang-orang yang lain. Dan pada orang-orang yang lain, yaitu selain bangsa Arab. Orang Ajam. Ajam itu orang selain Arab. Minhum dari mereka ummiyin. Lamma yalhaku yang belum menyusul mereka akharin bihim pada mereka ummiyin. Dan Allah juga mengutus Nabi Muhammad bagi orang-orang selain orang Arab. Yang orang-orang selain orang Arab itu belum menyusul pada orang-orang Arab. Maksudnya orang-orang Ajam yang tidak bertemu, tidak menjumpai orang iman, tidak menjumpai Nabi Muhammad. Jadi terutusnya Nabi Muhammad itu, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad berlaku untuk orang-orang Arab
ya, yang sezaman dengan Nabi Muhammad maupun yang tidak sezaman dengan Nabi Muhammad, dan juga orang-orang ajam selain orang Arab, ya, yang tidak menjumpai zaman Nabi Muhammad. Ya, termasuk kita orang-orang Indonesia masuk akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Syariatnya Nabi Muhammad berlaku mulai Nabi Muhammad terutus untuk orang Arab dan orang ajam ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Wa huwa, sedangkan Allah iku al-azizu, zat yang maha perkasa, maha menangan. Al-hakimu, lagi maha menghukumi, atau dzul hikmah, mempunyai hikmah. Dzalika, demikian itu Allah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa agama yang benar. Iku fadlullahi, keutamaannya Allah. Yu'tihi, yang memberikan siapa Allahi pada keutamaan. Man, pada orang yasha'u, yang menghendaki siapa Allah, yaitu Nabi Muhammad. Demikian itu menjadikan utusan adalah keutamaannya Allah yang Allah berikan hanya kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi diangkat menjadi utusan itu adalah keutamaannya Allah yang hanya Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Artinya Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan oleh Allah itu memang benar-benar atas kehendaknya Allah. Berarti Nabi Muhammad diutamakan, diberi kefadulan oleh Allah. Wallahu, adapun Allah iku dzul fadli, zat yang mempunyai keutamaan, al-azimi, yang sangat agung. Allah itu zat yang mempunyai keutamaan yang sangat agung. Yang mana Allah memberikan keutamaan itu ya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Yang mana orang-orang Yahudi yang karena di dalam kitab Taurat Allah sudah menurunkan ayat yang memberitakan tentang akan terutusnya Nabi terakhir yang akan memimpin orang iman untuk mengalahkan musuh-musuhnya Allah, itu menunggu kedatangan utusan terakhir ini. Dan mereka mengira utusan terakhir itu dari kalangan mereka, orang Bani Israel. Demikian pula orang Nasrani juga sama. Mereka menunggu kapan datangnya Allah, datangnya utusan terakhir yang Allah janjikan. Ya, mereka mengira kalau utusan terakhir itu dari kalangannya orang-orang Bani Israel. Ternyata bukan dari kalangannya orang Bani Israel, ternyata dari kalangannya orang Arab. Nah, Allah mengangkat Nabi Muhammad jadi utusan terakhir dari orang Arab ini ya, itu karena kefadolan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, tidak yang seperti yang dikehendaki oleh orang-orang Bani Israel, yang mereka mengira kalau utusan terakhir itu dari kalangan orang Bani Israel. Mathalul ladzina, perumpamaannya orang-orang humilu, yang dibebani mereka at-Taurata, pada kitab Taurat, orang-orang Yahudi, tsumma lam yahmiluha, kemudian tidak mau menanggung mereka, maksudnya tidak mengamalkan isinya, pada kitab Taurat, iku kamatsalil himari, seperti perumpamanya himar. Yahmilu, yang membawa apa himar, asfaron, pada buku, yang mana himar itu tidak mengetahui dan tidak memahami isi dari buku yang dia bawa. Perumpamaannya orang-orang Yahudi yang diberi kitab Taurat oleh Allah, diberi oleh Allah untuk mereka amalkan, tapi ternyata mereka tidak menanggung kitab Taurat, maksudnya tidak mengamalkan isinya kitab Taurat, itu seperti perumpamaannya himar yang membawa buku, yang mana himar itu tidak mengetahui isi buku yang dia bawa dan tidak bisa mengamalkan isi buku yang dia bawa. Persis seperti himar yang membawa buku. Kelihatannya membawa buku tapi tidak mengamalkan sama sekali isi buku yang dia bawa. Bi'sa matsalul qaumi, sejelek-jeleknya perumpamaannya kaum, yaitu alladzina, orang-orang kadzabu, yang telah mendustakan mereka, bi ayatillahi, pada beberapa ayatnya Allah. Perumpamaan itu adalah perumpamaan yang sangat jelek bagi kaum yang mendustakan ayat-ayatnya Allah. Ya, perumpamaan yang jelek untuk menggambarkan
orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah. Digambarkan seperti himar yang membawa buku, yang dibawa barang pol, tapi yang membawa sama sekali tidak menyadari tentang polnya apa yang dia bawa, sehingga dia tidak mengerjakan. Wallahu, adapun Allah iku la yahdi, tidak memberi petunjuk siapa Allah, al-qauma pada kaum adz-dzalimina yang berbuat aniaya. Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang aniaya. Yang dimaksud ya orang-orang Yahudi ini. Ya, mereka diberi barang yang pol tapi tidak mau mengamalkannya. Nah, orang seperti itu tidak akan diberi petunjuk oleh Allah. Tetap di dalam kesesatan. Kul, berkatalah engkau Muhammad kepada umatmu, ya ayyuhalladzina hadu, ya ayyuhalladzina hadu, wahai ingatlah orang-orang yang beragama Yahudi. In za'antum, jika menyangka kalian, maksudnya mengatakan kalian, bahwa annakum, sesungguhnya kalian iku auliya'u, beberapa kekasih lillahi, bagi Allah, seperti yang diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 18. Min dunin nasi, dari selainnya manusia, hanya kalian yang kekasihnya Allah, selain kalian bukan kekasihnya Allah. Fatamannawu, maka berangan-anganlah kalian, maksudnya mintalah kalian al-mauta, pada kematian. In kuntum, jika ada kalian iku shodiqina, orang-orang yang benar dalam ucapan kalian. Wahai Muhammad, berkatalah kepada orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, jika memang ucapan kalian benar, ya, yaitu kalian menyangka, kalian menyatakan bahwa kalian adalah beberapa kekasihnya Allah, selain manusia, selain orang Nasrani, selain orang Islam, maka sekarang berangan-anganlah atau mintalah untuk mati. Kalau memang kalian kekasihnya Allah, kalau kalian mati, kalian akan masuk surga. Kalau memang benar kalian itu kekasihnya Allah, ya sekarang mintalah mati kepada Allah. Nanti kan kalau kalian mati, otomatis kalian masuk surga. Tapi wala yatamannaunahu, dan tidak akan berangan-angan mereka Yahudi pada kematian abadan, selamanya. Bima, sebab apa-apa qaddamat, yang telah mendahulukan, maksudnya mengerjakan, opo aidihim, beberapa tangan mereka. Mereka orang-orang Yahudi selamanya tidak akan berangan-angan untuk mati, sebab kejelekan yang telah mereka kerjakan. Karena mereka menyadari bahwa yang mereka kerjakan adalah kejelekan, nah, mereka selamanya tidak akan berangan-angan untuk mati. Karena mereka tahu, karena mereka amalannya jelek, begitu mati mereka akan disiksa oleh Allah, sehingga selamanya tidak akan minta untuk mati. Wallahu, adapun Allah ku alimun, maha mengetahui, bidzalimin, pada orang-orang yang aniaya. Allah maha mengetahui pada orang-orang yang aniaya. Siapa? Ya orang-orang Yahudi itu. Kul, berkatalah engkau Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi, yang tafirruna, lari kalian, minhu, dari kematian, fa innahu, maka sesungguhnya kematian, iku mulaqikum, menjumpai pada kalian. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kematian yang kalian hindari, kalian takuti, itu pasti akan menjumpai pada kalian. Walaupun kalian tidak mau mati, suatu saat kalian pasti akan mati. Tsumma turaduna, kemudian akan dikembalikan kalian, ila alimil ghaib, pada zat yang mengetahui barang ghaib, wasyahadati, dan barang yang tampak. Fayunabbiukum, maka akan menceritakan siapa Allah kum, pada kalian, bima, pada apa-apa, kuntum, yang telah ada kalian waktu di dunia, ta'maluna, mengerjakan kalian. Kemudian setelah mati kalian akan dikembalikan kepada Allah, menghadap kepada Allah,
yaitu zat yang mengetahui barang yang gaib dan barang yang tampak, yaitu besok di hari kiamat. Kemudian Allah akan menceritakan pada kalian pada apa-apa yang kalian kerjakan waktu di dunia dulu. Ya, semua menghadap kepada Allah dan semuanya diceritakan amalannya waktu di dunia. Tidak ada yang kelewatan. Tidak hanya diceritakan tok, kemudian akan dibalas oleh Allah. Apa balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang Yahudi yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Ya otomatis dimasukkan ke dalam neraka. Itulah yang ditakuti oleh orang-orang Yahudi sehingga mereka selamanya tidak berangan-angan untuk mati. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi atas semua perhatiannya, amal solehnya, saya syukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.